Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bani Israel dikenal sebagai kaum yang sadis. Mereka tak segan-segan membunuh para nabi yang mengajak mereka dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi yang dibunuh antara lain adalah Nabi Yesaya. Ibnu Ishaq sebagaimana dikutip Ibnu Katsir dalam Qasas Al-Anbiya menyebutkan setelah sangat lama ditinggal Nabi Sulaiman, Bani Israel kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah kemudian mengutus Nabi Yesaya bin Atos atau Isaiah. Perutusan Nabi Yesaya terjadi pada masa setelah diutusnya Nabi Sulaiman, namun sebelum Nabi Yahya. Kala itu Bani Israel dipimpin oleh seorang raja yang soleh yang bernama Uzziya. Ada yang menyebutnya Hizkia atau Hezekia. Itulah salah satu masa kedamaian bangsa Yahudi di Yerusalem. Hanya saja setelah Bani Israel ditinggal wafat oleh sang raja mereka, maka terjadi lagi penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Yesaya untuk mengajak mereka kembali. Dan Nabi Yesaya pun segera melaksanakan perintah tersebut dengan menasehati Bani Israel, mengingatkan mereka dan mengajak mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga memberikan peringatan kepada mereka tentang azab dan siksaan Allah yang pedih bagi siapa saja yang menentang dan mendustakannya. Hanya saja, tidak lama setelah Nabi Yesaya menyampaikan hal itu kepada mereka, ternyata mereka mencari dan memburu Yesaya untuk membunuhnya. Maka Nabi Yesaya pun melarikan diri dari mereka. Kemudian ia melihat sebuah pohon besar di hadapannya yang tiba-tiba terbelah untuknya. Maka tanpa ragu-ragu, Nabi Yesaya pun masuk ke dalamnya. Setan yang melihat kejadian itu segera mengambil ujung baju Yesaya dan mengeluarkannya dari pohon hingga terlihat dari sisi luar. Ketika Bani Israel melihat ujung baju Yesaya itu, maka mereka mengambil gergaji dan membelah pohon itu, dan terbelahnya Yesaya bersama pohon tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi yang dibunuh Bani Israel. Bani Israel dikenal sebagai kaum yang sesat yang tak segan-segan membunuh para nabi. Sebagian ahli tafsir seperti tafsir Al-Baidawi menyebutkan beberapa nama nabi yang dibunuh Bani Israel. Mereka membunuh Nabi Yesaya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan nabi-nabi yang lainnya yang mereka tahu itu tidak dibenarkan, ujarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan bahwa mereka telah berupaya untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam, namun tidak berhasil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuh dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 157. Tak hanya itu, mereka juga berupaya membunuh Nabi Muhammad SAW, namun gagal. Ketika beliau sedang tidur, ada Yahudi yang hendak menjatuhkan batu besar ke badan beliau, dilemparkan dari atas rumah. Termasuk ketika beliau diundang wanita Yahudi Khaybar untuk makan daging kambing, ternyata sudah dibumbui racun, namun beliau memuntahkan dan tidak jadi menelannya. Karena tulang kambing panggang itu menyampaikan kepada Nabi SAW bahwa ia telah dibumbui racun. Ibnu Qayyim dalam bukunya yang berjudul Hidayah Al-Hayara ketika menyebutkan generasi yang datang setelah Nabi Musa, mereka adalah pembunuh para nabi. Mereka membunuh Nabi Zakaria dan putranya Nabi Yahya dan banyak nabi-nabi lainnya. Hingga dalam waktu sehari,
mereka membunuh 70 nabi. Lalu mereka mengadakan pasar di sore hari, seolah-olah mereka tidak berbuat kesalahan apapun. Setelah itu, Al-Quran juga berkali-kali menyebutkan bahwa ada nabi di masa silam yang dibunuh oleh Bani Israel. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, apakah setiap yang datang kepadamu seseorang rasul membawa suatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, lalu kalian bersikap sombong, kemudian beberapa orang di antara nabi itu kalian dustakan, dan beberapa nabi yang lain kalian bunuh. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 87. Di ayat lain, Allah juga berfirman menceritakan bahwa Yahudi itu membunuh beberapa nabi dan orang-orang soleh yang mendakwakan kebenaran. Sesungguhnya, orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyeru manusia berbuat adil. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 21. Hanya saja, di dalam Al-Quran tidak disebutkan siapa saja nabi yang telah dibunuh dan berapa jumlahnya. Astaghfirullahaladzim. Itulah kedurhakaan dari Bani Israel yang membunuh utusan Allah dengan cara yang sangat sadis. Bahkan mereka membunuhnya dengan memotong dengan gergaji. Astaghfirullahaladzim. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Nabi Zakaria diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di Bani Israel, yaitu Palestina. Begitu juga dengan anaknya Nabi Yahya, juga meneruskan dakwah dari ayahnya, yaitu di Bani Israel Palestina. Nabi Zakaria adalah pengasuh dari keponakannya, yaitu Maryam binti Imran. Suku atau Bani Israel gemar sekali membunuh para utusan Allah. Terhitung yang dibunuh adalah 300 utusan Allah, dan salah satunya adalah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria digergaji ketika beliau masuk di dalam pohon. Lalu putranya Nabi Yahya pun juga sama. Nabi Yahya dipenggal kepalanya oleh Raja Herodos karena Nabi Yahya menolak dalam pernikahan sedara yang dilakukan oleh sang raja. Maka raja tersebut memenggal kepala dari Nabi Yahya, dan kepala dari Nabi Yahya itu digunakan sebagai maharnya untuk menikah. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat jelek Bani Israel. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.